Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan sharing tentang salah satu topik mata kuliah epidemiologi gizi yang sempat tertunda. Jadi mudah-mudahan ini tetap bisa maksimal bagi teman-teman mahasiswa. Eh, akan ada beberapa video yang saya pikir nanti akan diproduksi untuk satu materi kuliah ini, biar nanti video-video yang akan kita sampaikan tidak terlalu panjang ya. Nah, apa yang akan saya share hari ini itu adalah terkait dengan epidemiologi masalah defisiensi gizi. Jadi ini akan spesifik tentang masalah-masalah defisiensi gizi. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan sampaikan tentang epidemiologi masalah yang berkaitan dengan overnutrition atau kelebihan masalah gizi. Nah, jadi pada sesi ini saya berharap nanti teman-teman bisa mempelajari tentang gambaran bagaimana epidemiologi penyakit atau masalah-masalah yang disebabkan karena defisiensi gizi, baik secara global maupun nanti lebih spesifik apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan sharing tentang dari sekian banyak masalah gizi, masalah defisiensi gizi yang ada di Indonesia, mana yang sudah berprogres dengan baik dan mana saja yang sampai saat ini masih belum bisa kita kendalikan dengan baik ya, sehingga kita butuh upaya yang lebih keras lagi untuk menurunkan masalah-masalah defisiensi gizi ini di Indonesia. Nah, yang kemudian yang ketiga yang saya juga pengen harapkan teman-teman nanti juga bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang betapa kompleksnya root cause atau akar masalah gizi ini dibandingkan dengan masalah-masalah penyakit infeksi atau penyakit menular lain. Sehingga ini merupakan PR kita sebagai ahli gizi untuk memahami bahwa menyelesaikan masalah gizi itu tidak gampang ya, tidak gampang. Sehingga kita nanti butuh upaya-upaya yang secara terintegrasi, secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin keilmuan yang lain. Dan nanti di bagian keempat, tujuan pembelajaran pada sesi ini saya akan share tentang apa saja yang sudah pemerintah Indonesia lakukan untuk mengendalikan masalah defisiensi gizi di Indonesia ya. Baik. Nah, saya akan membagi menjadi mungkin 3 video, tapi saya upayakan nanti agar videonya ini bisa tetap baik dan bisa berkelanjutan. Kita akan mulai tentang epidemiologi masalah defisiensi gizi ini secara umum ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana epidemiologi masalah gizi defisiensi itu di global maupun di Indonesia, kita mengingatkan kembali sebenarnya apa yang dimaksud dengan epidemiologi gizi ya. Dan teman-teman mungkin sudah paham bahwa epid itu adalah salah satu keilmuan, cabang keilmuan. Nah, sedangkan epidemiologi gizi itu adalah sub keilmuan lain dari bidang epidemiologi yang khusus mempelajari tentang distribusi, gambaran karakteristik ya, dan determinan atau penyebab terjadinya masalah gizi terhadap kejadian penyakit, masalah gizi dan kesehatan pada populasi tertentu, dan bagaimana nanti aplikasinya untuk mengendalikan masalah tersebut ya. Sehingga harapannya nanti kita betul-betul bisa memahami mana saja sebenarnya kelompok-kelompok populasi yang punya risiko untuk mengalami masalah gizi, apa faktor-faktor penyebab kemudian mereka itu lebih berisiko dibandingkan kelompok-kelompok populasi yang lain. Dan yang paling penting adalah dengan tadinya kita sudah tahu bahwa apa saja determinan atau akar masalah penyebab masalah tersebut, kita bisa mengendalikan, bisa mencegah dan juga bisa mengurangi masalah atau beban tersebut ya di populasi. Nah, teman-teman, menurut saya ini satu istilah yang sangat wajib diketahui ya oleh mahasiswa gizi ya. Malnutrisi itu tidak hanya kita pahami sebagai masalah defisiensi atau masalah kekurangan, tapi kita juga harus paham bahwa malnutrisi itu juga termasuk masalah kelebihan. Jadi secara definisi, malnutrisi itu sebenarnya adalah kondisi di mana terjadi kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan ya,
tidak seimbang apa? Asupan energi atau zat gizi lain pada seseorang ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan itu. Jadi dua tipe malnutrisi itu bisa jadi dalam bentuk undernutrition, bisa jadi overnutrition ya. Nah, masalah-masalah undernutrition itu atau kekurangan gizi itu bisa dalam bentuk berbagai jenis ya. Ada wasting, ada stunting, ada underweight, dan ada micronutrient deficiency atau kekurangan zat gizi mikro. Jadi kekurangan zat gizi mikro ini adalah masuk dalam kelompok undernutrition ya. Nah, sedangkan overnutrition itu adalah kondisi excess atau kelebihan. Kalau kelebihan kalori, maka dia disebut dengan overweight atau obesitas. Sedangkan kalau kelebihan mikronutrien, maka ada yang disebut dengan contohnya misalkan ada istilah avitaminosis atau kelebihan jenis vitamin tertentu yang menimbulkan nanti efek-efek yang tidak diharapkan, misalkan keracunan, bahkan nanti menyebabkan kematian. Jadi itu adalah dua tipe umum dari malnutrisi ya yang harus kita ketahui secara umum. Nah, khusus untuk mikronutrien defisiensi ini itu punya karakteristik yang berbeda dengan kondisi wasting, stunting, dan underweight ya. Kalau stunting kita bisa secara fisik melihat bahwa ada anak yang secara uh, postur itu pendek gitu ya. Kemudian kalau wasting dia terlihat lebih kurus dibandingkan anak-anak seusianya. Tapi kalau mikronutrien defisiensi itu uh, ada yang kondisinya tidak bisa kita lihat secara jelas ya. Artinya orang yang kelihatan tampak normal kalau kita sebenarnya ukur mereka secara pemeriksaan laboratorium, sebenarnya mereka itu mengalami kekurangan zat gizi mikro ya. Sehingga inilah kemudian yang menyebabkan orang-orang yang mengalami mikronutrien defisiensi itu disebut juga dengan hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi. Nah, di tingkat global itu masih banyak khususnya negara-negara yang berkembang, bukan negara-negara yang maju, itu yang mengalami masalah-masalah hidden hunger ini ya. Terutama masalah zat gizi mikro iron atau besi, iodin, asam folat, vitamin E, dan juga zinc ya. Jadi itu mikronutrien yang sering ditemui mengalami kekurangan pada kelompok-kelompok populasi berisiko ya. Nah, kalau kita kembali tadi kepada definisi ketidakseimbangan energi dan juga zat gizi lain, sebenarnya ketidakseimbangannya itu dari apa? Dari kebutuhannya dengan apa yang dia konsumsi ya. Sehingga kita di dalam metabolisme itu kita punya standar atau batas kecukupan kondisi di mana nanti kalau kita sudah mencapai batas tersebut, kita bisa hidup, bisa melakukan aktivitas secara normal dengan kondisi yang sehat ya. Nah, ini yang sering disebut dengan sebagai angka kecukupan gizi atau disingkat dengan AKG ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diatur tentang angka kecukupan gizi ini, mulai dari angka kecukupan dari energi, protein, lemak, serat, air, vitamin, dan mineral ya. Nah, kebutuhan atau kecukupan gizi masing-masing individu itu bisa berbeda-beda sesuai dengan umurnya, jenis kelaminnya, tingkat aktivitas fisiknya, maupun kondisi fisiologis. Apa maksudnya kondisi fisiologis di sini? Contohnya misalkan orang yang menyusui, orang yang hamil, lansia, anak-anak itu adalah kondisi fisiologis ya. Mereka itu punya kebutuhan yang berbeda dengan kondisi orang dewasa yang sehat ya, yang memiliki pola atau metabolisme secara normal ya. Nah, kita nanti akan berbicara spesifik vitamin dan mineral karena dua nutrien ini seringkali diabaikan karena memang namanya juga gizi mikro ya. Jumlahnya kecil dibutuhkan,
Tapi kalau seandainya mereka tidak dipenuhi kebutuhannya, maka fungsi seluler ataupun molekuler itu tidak bisa berjalan secara normal, ya. Makanya dia disebut dengan istilah gizi mikro itu sebagai esensial, ya. Jumlahnya kecil, tapi walaupun jumlahnya kecil, fungsinya itu sangat penting untuk metabolisme manusia secara normal. Nah, sebagai gambaran teman-teman, gizi mikro atau mikronutrien itu punya batasan-batasan kapan dia berfungsi secara optimal, kapan dia nanti akan mengalami defisiensi yang ekstrim sehingga menyebabkan kematian, kapan mereka itu dianggap sebagai toksisitas sehingga bisa menimbulkan dampak yang tidak diharapkan pada kesehatan. Yang tadinya kita berharap dengan kecukupan kita bisa berfungsi dengan baik secara fisiologis, tetapi kalau kelebihan ternyata juga bahkan bisa menimbulkan toksisitas atau keracunan bahkan kematian, ya. Jadi masing-masing zat gizi mikro itu punya batasan kapan dia bekerja secara optimal di dalam tubuh, sehingga makanya kita butuh yang namanya angka kecukupan atau recommended dietary intake untuk setiap zat gizi makro maupun mikro, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengalami kekurangan zat gizi mikro ini? Nah, teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kiri ini, ya. Teman-teman bisa melihat bahwa dampak dari kekurangan zat gizi mikro itu bisa terjadi pada siklus hidup manapun, ya, mulai dari anak-anak, adolescent atau remaja, pregnant woman, orang yang ibu yang hamil, adult, orang dewasa, elderly, lansia, sampai anak-anak atau balita, ya. Nah, masing-masing itu punya dampak yang dialami ketika mereka mengalami kekurangan zat gizi mikro, terutama wanita usia subur, ibu hamil, dan juga anak-anak balita. Dan dampaknya pun ini beragam, ya, uh, mulai dari masalah anemia atau kekurangan uh, zat gizi mikro berupa iron, sampai gangguan fungsi imunitas, kemudian penurunan fungsi kognitif, sampai terjadinya resiko-resiko infeksi lain mulai dari diare, ispa, bahkan masalah yang terjadi secara akumulatif, ya. Contohnya adalah neural tube defect, ya, akibat kekurangan folat pada saat kehamilan, sehingga nanti bisa melahirkan anak yang punya masalah eh, fungsi tubuhnya secara abnormal, ya. Nah, itu tadi adalah dampak-dampak kekurangan zat gizi mikro yang bisa terjadi pada setiap tahapan kehidupan pada daur kehidupan manusia, ya. Nah, di Indonesia kita punya dua masalah yang kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu masalah-masalah yang dapat dikendalikan maupun masalah-masalah yang belum tuntas, ya teman-teman, ya. Nah, kita masih punya masalah-masalah yang belum tuntas yang di sebelah kanan ini, tetapi juga kita patut bersyukur sudah banyak yang masalah-masalah yang sudah bisa kita kendalikan, ya. Contohnya adalah kekurangan vitamin A pada balita, kekurangan iodium pada balita sudah bisa kita kendalikan, dan juga anemia gizi besi pada anak-anak usia 2-5 tahun, ya. Tapi di sisi lain kita masih punya PR untuk menyelesaikan masalah stunting, wasting, underweight, dan juga anemia pada remaja dan ibu hamil. Nah, untuk itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di video berikutnya bagaimana gambaran kedua kelompok masalah ini, mana yang sudah bisa kita kendalikan dan mana yang masih belum tuntas, ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.